Halo Sobat KWU, kembali lagi di Podcast Asik bersama saya Ronald Boga. Kali ini kita kedatangan band yang luar biasa nih dari Padipi. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Mas ya. Mulai dari Mas Yan. Iya, perkenalkan aku Raka sebagai vokalis. Aku Reza, drummer. ya. Aku Yasa sebagai keyboardist. Aku Bram sebagai road manager. Aku Matias sebagai basis. Kesibukannya sekarang apa nih? Kuliah. Kuliah semua ya? Ada kita kebetulan ada yang kuliah, ada yang kerja juga. Nah, awal terbentuknya mungkin ya dari band Padipi ini. Awal terbentuknya tuh gimana nih ceritanya nih? Kok bisa ketemu nih? Kan ada yang kerja, ada yang kuliah ini. Oh, iya. Boleh diceritain? Jadi awalnya itu kan Padipi itu bertiga. Bertiga ada aku, Yasa sama Matias. Ketemunya karena satu komunitas musik jazz ya. Terus lama-lama komunitas itu gak jalan, berhenti. Terus kita bingung mau ngapain, akhirnya bikin band. Terus sudah jalan beberapa bulan, kan kalau tambah vokalis bingung kan. Terus akhirnya ketemu Raka kan Kita sekampus sama Yasa. Terus juga teman main SMA aku. Terus lanjut lagi beberapa bulan kita mau nyoba audisi sebuah festival band. Karena kita kurang gitaris, jadi kita ada gitaris kita berhalangan beda-beda. Itu juga sebelumnya pernah nge-band sama Yasa sama Matias juga. Kita sebenarnya Udah kenal. Udah pada kenal ya? Cuman tuh beda. Anak band semua nih berarti. Terus masuk, udah jadi Padipi. Jadi Padipi awalnya seperti itu. Berarti terbentuknya tahun berapa berarti awalnya? 2022. 2 tahun. Masih 2 tahun. Hampir sih, belum ada 2 tahun. Dan selanjutnya ini kan namanya Padipi. Nah, Padipi ini maknanya dari apa nih? Kok bisa namanya Padipi? Dari inisial ya. Nah, sebelumnya kan sebenarnya lucu ceritanya. Kita lagi kumpul. Lagi kumpul bertiga. Aku, Reza, Yasa, Matias. Terus kita ngobrol nyari nama apa enaknya sih. Sebenarnya iseng buka IG Yasa tuh ada IG kedua gitu. Ada pipnya ya, depan pip gitu. Kayak lucu aja. Sebelum itu awalnya dulu kan waktu era itu Covid game PUBG. Itu nama akun game sebenarnya. Oh. Nama aku kan nickname-nya Padipi waktu itu. Terus kayak lucu Padipi. Jarang juga, belum ada pada saat itu kan. Belum ada Padipi. Terus Namanya Padipi. Ya. Tapi sebelumnya kita udah nyari list beberapa nama, cuman kok kita mikir kayak norak namanya. Terus gak jadi, akhirnya kita pakai yang Padipi. Ya, dan ternyata kenapa kita alasan fix nih Padipi. Karena itu merupakan sebuah dari nama-nama anggota band kita juga. P P itu Patu, Yasa Patu. A Alfaid gitar, Gitaris itu D Dia Semara, Matias Dia Semara, P Prasetya, ya. I Valevi. Jadi sebenarnya gak maksa. Maksudnya masuk ya. Cuman ya masih masuk aja lah ya, gak maksa banget. Ya banget sih. Banget sebetulnya. Jadi gitu. Gitu lah cerita singkat. Terus bedanya musik Padipi sama band Padipi sama band-band lainnya nih kira-kira ciri khasnya apa nih? Kalau kita bilang pembeda itu yang di lingkup seni, apalagi khususnya dalam seni musik tuh berbeda itu dalam arti mungkin lebih ke genre. Kalau berbeda band tuh sepertinya nggak ada, karena setiap ini kita kan karena band ya, kita karena band jadi aku bilangnya
setiap band itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi kalau dibilang beda sih juga enggak. Cuman mungkin bedanya di genre. Mungkin ada band-band genre rock, pop, jazz dan segala macam. Kalau dari kita sendiri, ciri khas kita memang untuk saat ini pop ya. Tapi kita juga mendengarkan berbagai genre. Dangdut iya, pop iya, rock iya. Jadi kita jadi satu ya maksudnya. Kita juga lagi mencari ciri khas Padipi yang sebenarnya. Oh, lagi proses pencarian. Cuman kita menerima berbagai genre. Jadi nggak, kalau dibilang membedakan juga nggak ada, karena juga kan setiap pekerja seni memiliki ciri khas masing-masing. Yang bisa membedain itu cuman pendengar. Oh, benar. Jadi kita serahkan kepada pendengar Padipi, kira-kira bedanya di mana. Dan pasti memiliki target pasar tersendiri sih. Tapi sukanya berarti pop nih sekarang. Pop, Sekarang pop. Sekarang pop. Oke. Nah tadi kan katanya suka dangdut juga apa? Itu dengerin, cuman dengerin atau main juga? Karena kalau menurutku ya, kalau kita sebagai pekerja seni juga, kalau kita memiliki referensi yang banyak, pasti juga itu bisa menjadi apa sih namanya? Buat nambah kreativitas. Karena kan kalau kita lagi produksi musik itu kan nggak bisa terpacu sama satu genre. Jadi harus semua didengerin. Referensi. Ya, referensi. Semakin banyak referensi kan semakin luas kita juga untuk explore musik. Tapi main juga, main. Main pernah. Dangdut. Pernah. Oh iya, Pernah. Dangdut. Dan di Thailand juga. Betul. Ya gitu sih. Terus nih kan ini ciptain lagu-lagu ya? Ciptain lagu. 2 tahun. Cipta lagu. Lagunya berapa nih totalnya? Ada berapa? Untuk saat ini kita ada Ada 5 5 lagu dan 1 EP ya teman. 1 single, satunya mini album. Mini album. Yang terdiri dari 4 lagu. Di dalam ini album ada Album 4, singlenya 1. Iya. Nah ini kan itu proses menciptakan lagu-lagu baru itu kan pasti ada inspirasinya apa gitu kan. Itu kira-kira inspirasinya apa kalau ciptain lagu itu? Ini bareng-bareng atau salah satu aja atau bareng-bareng kalau ciptain lagu? ada yang bagian nada, ada yang Iya. buat lirik. Ada apa? Kira-kira biasanya apa? Tugasnya masing-masing kalau kita buat lagu. Misal kalau dari kita itu untuk saat ini kebanyakan nada dulu. Oh, nadanya dulu. Nada, nanti habis itu lirik kadang bareng, terus habis itu waktu kita akan mengemas musik bareng-bareng. Berarti inspirasinya apa kira-kira? Kalau inspirasi Kehidupan nyata kah atau mungkin mau pengen ngarang ke arah situ? Inspirasinya ada yang dari kita sendiri, ada yang dari teman-teman kita. Kita juga kadang-kadang nanya sama teman-teman kita, ada cerita apa yang kira-kira bisa dibikin Bisa lagu. relate. Bisa Ya, relate. bisa relate. Dari teman-teman tuh ada yang relate, ya, terus kita tampung buat musik. Oh, berarti memang direncanakan ya? Kan soalnya ada yang nggak terencana, oh lihat apa gitu langsung. Tapi bikin ada lagu. juga Ada yang juga. lagu yang kita nggak rencanakan. Jadi tiba-tiba kayak kepikiran, oh ini langsung tulis. Langsung tulis. Macam-macam. Oh, jarang loh band-band yang bikin lagu sendiri. Oh Biasanya iya. cuman nyanyi itu nyiptain lagu ini kan luar biasa ini. Nah, apa pesan atau nilai yang kalian sampaikan melalui lirik-lirik lagu untuk para pendengar? Kita yang relatable ya, Pesannya Pak. apa? Iya sih, kalau pesan yang karena setiap orang kan menerima pesan makna itu juga beda-beda ya. Beda. Kadang ada yang relate, kadang ada yang suka dari nadanya. Macam-macam. Ada yang mendalami liriknya. Iya. Karena setiap orang tuh beda-beda naknya. Semisal ada satu lagu Padipi, kita tuh niatnya tuh bikin itu vibes-nya seneng, tapi orang ada yang menganggap itu lagu sedih, ada yang menganggap itu lagu ya pokoknya berbeda-beda mereka. Tergantung pendengar ya berarti. Ya? Tuh. Musik memang gitu. Ya. Aku tafsir.
ini kalian ini kan sekarang berarti Pak Dipi ini fokusnya di apa? Sekarang kegiatannya apa? Atau tiap seminggu sekali kah? Kontrak atau kita ada jadwal tetap setiap minggunya. Jadi kita kumpul di hari Kamis. Hari Kamis. Itu buat project-project kayak konten. Mungkin kita sempat live TikTok juga buat promosi lah. Berarti punya markasnya nih. Ada. Markasnya rock musik begitu. Ya, gedung serbaguna. Teraka. Putih. Itu kumpulnya konsisten setiap hari Kamis. Setiap hari. Iya. Kalau di luar manggung-manggung itu, Apa? maksudnya sering manggung kah atau Iya. biasanya Kita manggung? yang sering juga sering ya juga. Kalau sering juga belum. Untuk saat ini Cuman ada. Oh. Jedanya 1 bulan kali ya. dan kita sekarang juga setiap Sabtu ada akustik Pak Dipi pasti itu Live di music. Akasa Live live music Di Akasa. Akasa. Masa kafe. kafe gitu ya. Ya. Karena kan kalau panggung juga kan tergantung dari eventnya ya, maksudnya kita diundang atau enggak gitu. Tergantung event panggilan gitu ya. Cuman yang terakhir di mana di Blumentia. Blumentia kemarin lagi di mana? Di Unika. Ini itu kan pasti waktu manggung konsisten ketemu seminggu sekali, itu kan pasti semangatnya kan ada yang turun ada yang naik. Tuh. Itu gimana cara jaganya kira-kira gimana tuh biar tetap konsisten gitu. Ya kita ada makanan itu yang membuat kita semangat itu. Ada martabak lah dan lain-lain. Terus juga apa ya? Karena emang tempat tinggal kita kan emang agak jauh-jauh. Nah. Jadi emang ya, kadang nyasung gitu ya. Aduh, capek dari jauh. Cuman kita punya visi bareng-bareng gitu buat berkarya ya harus niat gitu kalau udah datang. Terus cara jaga biar konsisten masing-masing nih gimana? Atau Kalau itu kesadaran masing-masing. pernah nggak maksudnya lagi males gitu habis itu ngilang kayak apa segala macam? Kalau malas pernah, cuman nggak Pasti. ngilang sih. Kalau sampai ngilang Enggak, belum sampai ngilang. Belum sampai ngilang, ya? Mungkin nanti. jangan sampai Misterius Pak. Paling kalau bilang ketiduran. Itu biasanya ngamuk apa? Ya, Ya pasti. Pasti. ya dia cuman dimaklumi. Mungkin dia lagi capek atau habis kerja atau lagi kuliah dan kegiatan lain organisasi. Untuk masalah ngomel-ngomel biar dia. Oh, manajernya. Manajer. Pak manajer. Terus selanjutnya apa momen paling berkesan nih atau membanggakan yang pernah kalian alami band Pak Dipi ini momen apa yang kira-kira paling membanggakan? mungkin setiap orang juga anak Pak Dipi beda-beda. Kalau dari aku sih sebuah momen yang berkesan di saat kita mengeluarkan karya tetapi pendengar kita ikut nyanyi, itu merupakan sebuah momen yang berkesan sih. Betul. Jadi kita buat karya ya. Waktu kita manggung ternyata ada yang nyanyi gitu, ada yang hafal gitu. Nyanyi bareng, terus habis itu juga beberapa ada orang yang bilang liriknya dari relate atau itu kena banget kayak gitu, kita merasa kayak dihargai. Kita juga merasa oh itu momen berkesan sih untuk Walaupun kita band yang baru dibuat ya, Iya. baru ya band Iya, baru. iya. Ternyata ada yang dengerin juga. Iya. Itu momennya berkesan. orang nyanyi gitu. Kalau pengalaman kayak mungkin lomba atau manggung di mana, diundang siapa gitu, itu ada nggak kira-kira? Yang momen berkesan. Momen-momen apa gitu? Kira-kira paling berkesan gitu. Paling berkesan. Setiap momen berkesan. Tapi yang paling berkesan. Setiap manggung kita Setiap manggung punya kesan yang punya kesan yang beda. beda sih. Oh, Ya contohnya itu tadi kita bawain lagu kita ada yang nyanyi, itu berkesan. Terus yang kedua agak ngeselin nih, tapi jadi ada kita manggung ya di sebuah acara, kita udah main, jadi kan Pak Dipi kalau manggung kan setlistnya ada
opening baru masuk 11 lagu. Nah, waktu opening tuh udah mulai tapi channel drum saya nggak di open sama drumnya nggak nyala. nggak nyala. Jadi kan kesannya kayak nggak opening gitu malah. Kayak persiapan dikiranya. Jadi kita udah main tapi channel drum saya di apa namanya? Volumenya belum naik lah. Volumenya nggak dinaikin sama soundman. Jadi itu agak kesel tapi berkesan. Ternyata ada pengalaman. Tuh malu. Orang berkesan gitu ya. Iya sama, mungkin di acara itu juga kan aku sempat juga jadi backing vokal dan second vokalis. Itu ya mungkin agak canggungnya pas kita ngajak berdiri gitu loh. Oh, berdiri orang. Iya, karena orang-orang pada duduk kan, agak canggung berdiri. Ternyata susah juga ya, jadi agak canggung sendiri gitu. Gimana caranya mengangkat euforia? Iya sih memang itu perlu keahlian juga. Tuh. Benar, berat. Jadi bagaimana kalian melihat masa depan Padipi? Apa yang kalian ingin capai sebagai band di tahun-tahun mendatang? Cita-citanya apa sih ke depan nih? Pengennya seperti apa? PNS. Ini celana PNS ya? Celana PNS ya? Kalau kedepannya tuh masing-masing berbeda sih. Kalau aku tuh pengennya ya semoga kedepannya lagu Padipi itu minimal semuanya tuh 10.000 streams dulu. Apa tuh? 10.000 stream di Spotify dulu. Pendengarnya? Iya. Semuanya, semoga. Kamu apa? Tadi ya pengen PNS sih sebenarnya. Kalau kedepannya kan Tuhan yang tahu. Yang penting kan kita tinggal berusaha dan selalu berdoa. Semoga ya. Enggak, aku tetap fokus berkarya sebisa mungkin, tetap membuat lagu seperti itu. Kalau aku tetap gitu. Ya sebenarnya kalau apa ya, cita-cita yang masih jauh sih. Padipi itu kan memang sebuah band, tapi kalau memang aminnya kita sukses segala macam, akan membuka lapangan kerja juga buat banyak orang, kerja sama gitu. Iya. Kan masing-masing orang punya kemampuan di bidang apa. Jadi amin kalau bisa jadi kayak sebuah tempat karya bareng gitu kan. Terus jadi cita-cita yang tinggi ya, itu masih masa depan. Dan yang pasti juga konsisten berkarya gitu sih. Atau enggak ya siapa tahu Padipi kedepannya bisa memproduksi orang lain dalam karyanya. Jadi kita berperan di karya dia, jadi kayak apa ya kita memproduksi. Kalau misal orang ada yang pengen bikin lagu, oke kita berproduksi, nggak apa-apa. Kedepannya semoga bisa itu, semoga. Jika kalian ingin berkolaborasi nih dengan musisi atau band manapun, itu siapa yang akan menjadi pilihan pertama kalian? Malik. Ngefans berarti ya? Iya, suka sama musiknya. Oh iya. Terus? Kalau aku mungkin sama Avenged Sevenfold. Karena kan ini sudah sekarang kan Sevenfold kan musiknya kan rock, tapi kan ada nuansa orkestranya. Jadi ada komponen stringnya, walaupun dia distorsi rock, tapi ada komponen stringnya, ada ya pokoknya orang dengerin itu rock tapi indah. Nah, kalau semisal berandai-andai kolaborasi sama Padipi mungkin bagus. Mungkin. Ya Mas Esa. Kalau aku sih apa ya? Aku pengen banget sama Erwin Gutawa karena aku suka musik orkes. Oh, Terus habis itu ada boleh dua ya? boleh. Nanti Pian ya, nggak apa-apa ya. Sama Kalis RM sih. Aku suka banget sama Kalis RM, ngefans. Berarti beda-beda ya berarti. Iya. Kalau aku mungkin salah satu produser musik paling apa ya, lagunya banyak didengar, Lalel Manino. Tahu Lalel Manino? Kalau satu band sendiri ini kira-kira ada contoh atau inspirasi band lainnya nggak? Misalnya contoh pengen jadi band seperti ini atau band apa yang menjadi patokan atau itu ada nggak nih? Kalau satu sendiri kalau matok sama satu band enggak sih. nggak ada ya? Kita dengerin semua soalnya. Iya.
inspirasinya band ini pengen seperti ini. Cuman ya sebagai kita tadi pasti pingin juga kayak band ya kan patokannya semoga semua lagu kayak bisa didengar dan masuk ke orang-orang ya kayak dia 19 kalau dibilang pengennya. Cuman kalau kita untuk matok pingin band seperti ini enggak ada ya, yang penting jalan dulu gitu. Jalan dulu. Ini ceritakan momen paling lucu, paling lucu terjadi selama kalian berada di atas panggung. Masuk tadi Iya, termasuk Tadi masuk udah mukul kenceng-kenceng nggak dibuka Ngeselin karena gitu ya. sama somen kan mau marah-marah tapi nggak denger somennya kan aduh Kalau aku itu salah lirik. Salah lirik. Mana terus ya tak lempar penonton gitu. benar caranya Iya, ya. lempar mic Mic-nya Terbang dari situ. Pakai nyanyi ya. waktu itu juga momen lucu tuh mungkin saking kita apa ya seneng apa tuh euforianya saya ya lebih senang lagi kamu kayaknya ngelempar stick tapi aku ternyata nggak punya stick lagi iya ketawa sih lucu banget sih itu jadi habis manggung di itu SMA 9 ya di sebuah prom night sekolah kok ternyata penontonnya sangat seneng sekali minta Antusiasnya tuh. Excited banget. minta sticknya ya saya lempar Oh mereka yang minta dilempar. lempar beneran tapi kok oh iya kan sticknya segala itu tiga itu terus dia besok mau ngedramain apa itu momen lucu juga Untung ulang tahun ya. Ikut ngerjain apa gimana itu maksudnya? Tujuannya mereka. Kita mau apresiasi ke mereka gitu. Lempar stick drama. ya mungkin maksudnya kayak semisal kalau ada orang fans terus minta pick gitarnya nah itu kayak gitu mungkin ya mereka minta stick drumnya ya saya kasih gitu lempar tapi kok oh iya kan tinggal itu ya sticknya terus saya bisa pakai apa Kalau minta sepatunya gitu. jangan Sekalian bajunya ya. Tadi sebenarnya ada momen lucu sih, tapi nggak di panggung. Di sini. Apa itu? Tadi temanku ini ngomong Lalel Malino. Terus stop di sini. Gak ada lanjutannya gitu loh. nggak apa-apa Ya. Selanjutnya nih, apa lagu dari band lain yang paling sering kalian nyanyikan? Lagu andalan nih. Apa tuh? maksudnya dimainin pas manggung apa pas kita free latihan biasa Oh, pas panggung nih, pas panggung. Kira-kira disuruh nyanyi apa? top chart Spotify lagu-lagu andalan top chart Ya, setiap manggung nih kira-kira mungkin ada lagu dadahan atau apa itu langsung lagu favorit Pak Dipi nih. Oh kan yang semua langsung udah luar kepala lah istilahnya, yang gampang banget gitu langsung soalnya kita main. kalau luar kepala ya lagi kita sendiri sih kalau di luar kepala tuh iya jelasin lah ayo lah kalau aku di luar kepala ya lagu sendiri tetap karena kalau lagu orang lain kan kita harus butuh ngulik ya Iya. belajar ngulik dan Padip itu band yang pakai sequencer jadi kita kalau main lagu kita bikin sequencer dulu baru kita main pakai itu Bikin itu mid musik gitu. Iya, bikin musik untuk musiknya panggung. untuk panggung jadi kan mau nggak mau kita juga harus belajar Kan gitu ya. ngulik ya jadi kalau dibilang yang di luar kepala ya nggak ada karena kita harus bikin musiknya dulu Iya. juga gitu Ya sesuai request juga dari yang buat event biasanya. Iya, itu juga di biasanya. panggung-panggung. mau minta lagu apa Request bisa berarti. Ya bisa kok, Tergantung. tergantung. Maksudnya sesuai gak sama tema atau apa gitu. Kita menyesuaikan dari pihak yang menyelenggarakan.
kita dikasih referensi lah istilahnya. Kita milih yang mana yang dimulai. Nah, tadi kan ada kita ngomongin lagu-lagu andalan, lagu favorit band Padipi. Boleh dinyanyiin nggak nih? Boleh. Nyanyiin ya. Yuk. Let's go. Tadi kayaknya udah gini. Langsung ref ya? Ya. Boleh. You can be when I'm lonely. You can be when I need you. And I will always love you. I will be with you forever. Is love to carry on. So put your head inside of mine. We'll find a way together. We'll find Oke. Oh my god! Wow! Biasa. Itu ciptaan sendiri berarti. Ya, itu lagunya judulnya Divides. Cerita tentang apa sih? Kita mendefinisikan cinta. Begitu. Pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana kalian menyambut atau merayakan kesuksesan besar seperti merilis album atau mendapatkan penghargaan? Caranya kalian Merayakan. merayakan itu? Kan saya mabuk sih. Bisa sama. Nanti tiga Itu sama yang ketawa juga. Biasa sama itu juga. Itu sama dia. Oh, kalau kita merayakan Oh iya, kita waktu itu sempat pas apa ya? Pas Risau perayaan Perayaan 11.000 stream. Ya. Kita mengadakan bakar-bakar bersama. Bakar apa? rumah bisa sampah juga nggak boleh ya. Ya pokoknya kita dalam perayaan itu pasti ngajak teman-teman yang lain yang Maksudnya khususnya untuk teman-teman yang sudah terlibat dan yang mau bantu Iya. support tadi. Yang harus dirayakan nih. asli. Semua aku dirayakan. Selanjutnya, apa hal teraneh yang pernah kalian lakukan menemukan inspirasi dalam cipta musik? Yang paling aneh tadi Ini aneh. dari musik-musik lagu-lagu yang kalian punya itu apa ya? Pernah aneh. Itu aneh. Pas mau ditanya. Ya saat kamu apa menginspirasi? Oh, Inspirasi atau inspirasi. yang aneh? Apa ya? Oh, ini sebenarnya nggak aku ceritain sih, cuman di sini aja sih. Karena ini kan khusus podcast pertama juga. Iya. Podsik. Jadi bukan aneh ya, lebih ke mungkin gelap. Jadi kita kan kemarin habis ngeluarin album Nestapa EP itu. Di salah satu lagu kita ada yang berjudul Jika. Judul Jika koma. Jika koma. Jadi judulnya ada jika terus ada komanya. Jadi Iya. secara nggak sadar waktu itu ada kayak sebuah momen dimana aku waktu itu lagi mengikuti upacara orang meninggal. Waktu itu
di sebuah lirik Jika itu aku terinspirasi dari batu nisan agak gelap ya cuman itu menurutku jadi sebuah makna khusus sebenarnya di dalam lagu itu ada di lirik makanya dilihat ya lagunya dengerin lagu Jika. Jadi ada salah satu lirik tuh, jika kita tidak bersama surya akan tenggelam. Waktu itu emang lagi di jam 4 ke 6 matahari turun, terus habis itu terbenam, jika kita tidak bersama surya akan terbenam, aksara akan asmara akan sinar. Terus habis itu ada kata-kata lagi, hampa seperti aksara. Ya itu aksara tuh aku ngeliat kayak di batu nisan itu, sebenarnya terinspirasi dari situ. Lagi layak menguburkan orang. Nah, lagi layak. Terus lagi menguburkan, terus langsung terinspirasi. Kayak bayangin kalau kita tuh nggak bersama, hidup nih kayak terasa hampa. Ini fun fact. Mungkin kan orang mikirnya oh ini buat pasangan atau apa, sebenarnya aku tuh inspirasinya dari situ. Inspirasinya kadang dari mana aja ya, lagi ngapain gitu kayak. Bukan aneh sih ya, maksudnya ini kayak bisa dibilang unik ya. Gitu. Orang lagi berduka gitu. Iya, lagi berduka. Selanjutnya, jika kalian bisa mengubah nih satu hal dalam industri musik, apakah itu? Apa yang pengen kalian ubah di industri musik? Mungkin bukan ngubah ya, mungkin kita lebih mengharapkan untuk kedepannya bagi pekerja seni khususnya di bidang musik supaya mungkin lebih dihargai lagi dari segi monetize, dari segi cara menghargai karya orang lain. Mungkin kedepannya kalau dari aku gitu sih. Kalau dari yang lainnya ada nggak? Sama ya. Sebenarnya kalau bahas masalah hak cipta sekarang udah lumayan lebih ketat sih sekarang untuk masalah hak cipta daripada sebelumnya. Jadi sepertinya itu aja sih. Mengatasi itu ya. Masa kedepannya kan lebih baik lagi ya untuk hal itu. Lebih dihargai, pengen lebih dihargai gitu ya karyanya. Selanjutnya, bagaimana kalian menjaga keseimbangan antara hidup pribadi, karir musik yang kita kesibukan masing-masing ini kan? Ini pada sibuk masing-masing, ada kerja, ada kuliah, itu gimana cara ngatur waktunya supaya band ini tetap berjalan, kita konsisten itu. Apakah tetap memprioritaskan Pak Didi atau khusus masing-masing? Kira-kira balance Kesepakatan. Kita balance karena kan ya kayak tadi kita udah ada jadwal khusus buat ketemu, jadinya menurut kami ya cukup balance karena kita udah ada jadwal khusus, sama di lain itu kan kita udah kesibukan lain masing-masing. Jadi kita dari situ sih buat balancingnya antara lain dan musik. berarti harus ngatur waktu ya, berarti nggak bisa dadaan gitu. Iya, Iya. susah kalau udah. Susah kalau datangnya. Pernah tabrakan nggak? Jadwalnya. Oh, Jangan. jadwalnya jadwalnya tabrakan. Pernah sering. Sering. Terus gimana? Prioritasnya tetap itu. Enggak, sebenarnya kan Panipi nggak melulu cuma satu orang, nggak harus semua. Jadi kan kita banyak gitu loh. Misal ada satu yang nggak bisa, yang lain tetap jalan gitu ya. Iya. Nggak cuma satu orang aja yang kerja gitu. Kayak misal ini Biji, ya. gitarisnya tiba-tiba mendadak nggak bisa ya udah kita Jalan ya. kita bisa. Kalau enggak memang nggak jalan ya kan. Saya betul. apa segala macam. Ya kalian bisa memilih satu tempat di dunia untuk mengadakan konser impian. Di manakah tempat itu? Sphere Hah? Sphere Iya, Las itu. Vegas Las Vegas Saya guys. Sphere Las Vegas itu. yang ada LED-nya full tuh yang bulat gitu loh Menarik. Keren ya. keren itu keren Nah, di sana ya. di sana Itu ceritanya luar biasa ya. iya Amin.
Amin. Terus ceritakan pengalaman paling menarik atau tak terlupakan yang pernah kalian alami bersama-sama nih, sama band. Momen apa, di mana, ngapain? Bersama band. Iya. Apakah waktu bakar-bakar nih? Itu juga menarik sebenarnya, itu juga menarik. Oh iya, kemarin waktu kita mau cek sound di sebuah acara tuh kita kena macet. Maksudnya iya. macetnya karena apa? Oh iya. Para karnaval. Parade karnaval. TK. Jadi yang seharusnya jarak kita tempuh itu cuma 10 menit, 12 menit. 30 menit lah. 15 menit. Masih 15 menitan tapi jadi hampir sejam. Hampir sejam cuma gara-gara itu. Ah, kacau. Itu bareng-bareng. Bareng-bareng. Kebetulan lagi satu mobil berangkat bareng gitu. Ada karnaval di depan tuh, yang anak kecil sekolah-sekolah itu. Kenapa karnaval itu sore? Ya kan bingung kan? Iya. Dan itu pas Pak kita mau nyelip boleh nggak? Bapaknya karnaval Pak. Ya kan siapa yang nggak tahu depan mata gitu. Karnaval Pak. Oh iya. Kita mau ngelip, cuman jawabannya karnaval Pak. Kan nggak menjawab. Gak nyambung. Jadi kita akhirnya jaksanya kepotong kan. Iya. Itu sayang. Terlambat. Lambat. Akhirnya persiapannya kurang gitu. Iya. Sebenarnya kita kan juga nggak telat-telat banget kan. Pas tepat waktu berangkat dari rumah. Cuman ya gara-gara ada karnaval itu tadi. Itu kan menjadi momen tak terlupakan. Iya. Oh, jengkel lah. Karena saya ikan kami. Terus apalagi? Sempat bermasalah atau enggak sama pemilik acara ini? Oh enggak. Enggak sih. Puji Tuhannya nggak sampai bermasalah. Cuma dipotong aja. Kita cuma tadi jalan tikus saja itu nyusahin ini. Potong waktunya gitu ya. Iya. Waktu. Mungkin ada lagi. Apalagi Sebenarnya kalau diceritain lupa juga. Oh di top sih biasanya. Iya. Kalau Iya. malam Kan kayak kita nggak sepenuhnya ke musik Musik, ya. suka. Kayak kita ngalamin gitu di base camp. Terus apa ya selain musik ya bahas apa? Selain bahas. Sama. Ya. Oh enggak ya? Enggak ada topik yang panas apa gitu. Politik. Iya. Oh pasti. Itu asik banget kalau kita bahas politik. politik berdebat. Iya. Kita nggak satu kubu soalnya. Perlawanan gitu. Lawan. Biasanya tengah malam sih. Iya. Oh, iya. Jam 12 ke atas. Tengah malam. Pokoknya pas bebek udah tidur lah. Oh bebeknya. Nah selanjutnya kita mau main game nih. Yeay. Nama gamenya si paling. Jadi nanti aku akan bacain statement ke kalian. Nanti kira-kira statement ini yang paling cocok itu untuk siapa? Dan dituju ya, langsung tuju. Oh iya. Asik nih. Boleh Iya. diskusi nggak? Maksudnya Oh boleh. Oh, boleh. Diskusi nggak boleh. Oh, spontan. Nah yang pertama nih, siapa yang langsung tuju? Iya. Hitung. Siapa yang paling males latihan? Hitung ya? 3, 2, 1. Oh ini wah ketahuan. Aku nunjuk tarifnya Sana sebenarnya gitaris. Iya sih. Sama ini. sama ini. Jadi ada urutannya. Yang ada tingkatnya. Tingkat urutan paling males. Iya. Ada pembelaan nggak kira-kira? Enggak. Kok nyerah? Emang iya. Memang faktanya. Menerima dengan Mengakui. lapang dada. Selanjutnya, siapa yang paling humoris? 3, 2, 1. Siapa nih? Beda semua nih. Ya, karena umurnya beda-beda. Iya sih. Humoris semua ya. Kita bukan humoris, aneh. Lebih ke aneh ya? Iya, lebih kan. Kita aneh. Tapi satu melengkapi. Tapi saya melengkapi di sini. Kayak bumbu lah. Melengkapi anehnya dulu. Harus humoris ya, kalau nggak humoris mah. Fresh aja. Selanjutnya siapa?
Yang ketiga nih, siapa yang paling mudi? Paling Oh, paling Mut-mutan. Bukan waktu latihan. Ya. Kira-kira siapa? Dalam 3, 2, 1. Gitaris. Siapa? So ini. Aku gak pernah mood ya. Ini karena dia gini ya, misal, tuh panas, Oh. tuh capek, lapar, gitu. Lo ngeluh ya, kamu dia, cuma itu jadi mempengaruhi kita, Mempengaruhi moodnya. mood kita. perkara senar bass keras itu marah-marah. Marah-marah. Kita yang kena. Kita yang kena. Jadi kayak nggak niat main gitu. Yang lo dia yang mood mereka bertiga. Yang kena mood itu mereka bertiga. Mas Matias sih. Iya, iya. Ada, semuanya. ada pembelaan atau enggak ada kira-kira ada apa nih? Ada Bener sih sebenarnya. Ya. Berarti enggak ada ya, memang mengaku ya berarti. Kacau. Selanjutnya nih, kalau tadi yang paling males latihan, sekarang siapa yang paling rajin latihan? 3, 2, 1. Siapa? Enggak. Kok kamu Oh ini. Oh iya memang. Tapi Tapi paling dia mengingatkan. Latihan. Iya. Ada martabak nih. Ya, ada maksud dari Ada juga. apa? Kayak dia Paling kemana? ada kue sus nih. Nah, langsung datang tuh. Tapi dia main aja. Ya, tapi dia paling rajin. Dan di dalam latihan kan dia jadi leadernya. Oh ya leadernya ini. Musik director ya. Dia musik director dia. Makanya kalau setiap latihan ya kalau kita nggak ikut dia ngapain? Dia musik directornya. Jadi dia yang selalu ayo latihan. Ayo latihan. Ini paling mut-mutan tapi paling rajin juga ya. Iya. Privilege terus. Rajin ngeluh. Selanjutnya, siapa yang paling sering telat saat latihan atau paling sering telat waktu manggung atau acara-acara? Oke. Wah ini kayaknya Gak usah dihitung lah ya. Langsung setuju ya. Itu. Ya, ada urutan juga sih. Sebenarnya 2 orang ya. 2 orang. Tapi sama gitu. telatnya bareng gitu. Enggak juga sih. Undi-undian. Iya, kadang dia duluan yang telat, kadang ini. Oh, Drum dan gitaris sih. Iya. Ya contohnya kayak tadi. Iya. Mungkin itu ritual. Iya sih. Oh, Kita kan juga nggak tahu. mandinya paling lama sih. Kalau bisa telat kenapa? Tidak. Ada pembelaan nih. Ada. Apa tuh? Ya kalau bisa telat kenapa cepat-cepat? Iya, iya yang paling set. Terus selanjutnya siapa yang paling sabar nih? Yang paling sabar menanti gitu kan. Saya kira siapa? 3, 2, 1. Oh, Oke, sangat ini. Oh penyanyinya yang paling sabar. Kadang terlalu sabar. Terlalu sabar. Terlalu sabar orangnya. Kalau ini yang paling sering ngeluh. Kalau ini yang paling sabar. Iya. Hidup dijalani aja. Oh gitu ya. Kamu kayak Prabowo. Terus ada lagi yang ketujuh. Siapa yang paling sering pelupa? Yang paling sering pelupa. Enggak semua Susah. Susah. Enggak sih gampang. 3, Gampang sih. 2, 1. Enggak. Siapa? Oh, ini. Pembelaan ini, ada pembelaan. Lupanya kira-kira apa tuh kalau lupa? Kunci motor. Kunci motor. Kunci motor pasti selalu hilang. Pasti. Pasti. Earphone. Habis kita kegiatan misal habis dari studio musik gitu. Itu kunci kuning dia Interupsi. Diam dulu, enggak ada. yang bikin lama cukup. Mereka juga lupa chord sebenarnya, lupa chord. Oh. Lupa kok. Berarti saya lupanya kirain lupa waktu main atau apa kan hal-hal sepele gitu ya. Kunci motor. Iya. Atau Tapi lupa tata-tata apa. ya lupaan sih kita semua. Ya, kita semua lupaan. Lupaan. Paling parah memang. Paling parah tapi itu. Bukan main HP. Yang terakhir Asik-asik. siapa yang paling kreatif?
2, 1. Ya, Oh, yang paling kreatif. Oh, kreatif. Kira-kira kreatifnya kira seperti apa nih? aneh. Imajinatif. Iya. Contohnya tadi tuh ya Kan lagi ada tulisan tadi ya, Oh, tulisan itu. Imajinatif, Otaknya tuh gawat. Hyperaktif. hyperaktif. Komplit. ada berarti kalau nyiptain lirik atau Iya. Ya, instrumen. 75% lagu Pak Dipi yang bikin dia lagunya. Dan nadanya. Kalau lirik kata Sama dibantu sama teman-temannya. ada berarti ada Mas Jesa ini ya. Iya. Apa Sama nih? ini sih sebenarnya. Apa ini? Ini dadakan dia bisa buat nada bagus. Dia lebih ke emas musiknya, Mas musiknya dia aransemen. Cara bikin lagu supaya lebih indah. Iya. Nuansanya, chord-chordnya gitu ya. Chord juga benar. ahli. Selanjutnya nih, apa harapan kalian untuk Pak Dipi ke depannya? Berharapnya apa? Ini nunjuk siapa? Satu-satu. Oh, enggak. Oh, enggak. Benar saya. Lupa lagi. Satu-satu. Satu-satu boleh. Harapannya apa? Oh, ada. Harapannya kita bisa memotivasi orang lain, bisa ngasih karya yang tersampaikan lah ke pendengar kita, terus semoga kita bisa album yang banyak sih untuk menyebarkan karya-karya kita. Inspirasi orang gitu. Ya. Pengennya sih kedepannya Pak Dipi itu jadi band besar, sukses, banyak panggungan. Amin. Kalau punya panggungan kita punya uang. Amin. Kalau kita punya uang kita kaya. Terus apa? Pacar artis. Pacar. Itu nanti dikasih. Ya itu, pengennya itu. Kalau dari aku sih, Pak Dipi kan udah sebagai keluarga. Di dalam lagi nih ya. Keluarga. Kenapa? Oh, keinjek ya. Keinjek ya. Kacau ya ini ya. Pak Dipi itu sebagai keluarga, jadi aku berharap kita tuh semakin chemistry-nya kompak, terus habis itu saling support juga satu sama lain. Dan yang pasti kalau untuk Pak Dipi kedepannya kita juga selalu akan terus berkarya ya, kayak yang harapannya juga semakin banyak pendengar, semakin banyak juga orang yang menerima karya kami, dan juga bisa sukses di game. Jadi aku itu Berarti lebih dari sekedar band gitu ya. Lebih, Ada iya. Sampai ke depannya. Dari Mas Dimas sendiri. Kalau dari aku mungkin lebih ke internalnya aja ya. Mungkin karena harapan-harapan besarnya udah ngomongin, jadi mungkin kalau internal mungkin kita lebih komunikatif sih harapannya. Kita lebih saling memahami, kita saling melengkapi. Emang mungkin otak-otaknya aneh-aneh kan, maksudnya selek-seleknya pasti ada, cuman kita pengen yang lebih erat lagi sih. Harapanku pengen lebih erat, karena itu bisa menjadi kekuatan juga untuk kedepannya, langkah kedepannya gitu. Saling mendukung, saling support Iya, gitu ya. benar. Mas Matias. Iya. kira-kira. Sebenarnya hampir sama, yang penting apa ya, lebih konsisten disiplin buat kita berkarya sebagai sebuah band. Ya pengen juga bisa kayak band yang umurnya panjang gitu. Ya, mungkin bisa sampai berpuluh-puluh tahun, amin gitu. Kan nggak ada yang tahu. Terus sampai bisa diterima banyak orang sih karya Karena karya banyak orang gitu ya. Sampai 10 tahun, sampai bahkan mungkin nggak ada lagi bandnya tapi masih dikenang gitu. Pengen Iya, amin amin. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Dipi. Kira-kira kalau para penggemar band Pak Dipi mau dengerin lagu-lagu kalian nih, kira-kira gimana nih caranya? Gimana? Silakan dijelasin. Oh, jadi
media sosial. Ada di Instagram, TikTok, dan kalau platform musik kita ada Spotify, ada platform musik kayak Segala platform musik. Ada. Langsung ketik aja Padipi. Jangan lupa ya. Jangan lupa dengerin lagu. Subscribe and follow. Oh iya. Jangan lupa follow teman-teman. Dan kita kan juga ada media sosial, juga gitu, ada TikTok, Instagram. Thank you banget nih Pak Dipi udah hadir hari ini. Kami juga terima kasih banyak kita yang memberi kesempatan juga buat kita. Iya. Nah, Terima untuk kasih. closing nih kira-kira boleh dong dinyanyiin setelah lagu. Boleh. Boleh. Lagu baru. Mungkin ini salah satu lagu mini album ya. Yang baru. Jika. Jika kita tak bersama, surya akan tenggelam, asmara akan sinar, hampa seperti aksara yang tak ada makna, yang ada hanyalah semakin indah jika kita terus bersama. Semakin indah jika kita terus bersama. Thank you. Terima kasih teman-teman sobat Lab KWU bersama podcast asik. See you. Thank you.